Baiklah, di pembahasan kali ini, mungkin bisa aja lebih panjang daripada di sebelumnya. Jadinya Mimin bakal mencoba untuk merangkum dari segala cerita dari beberapa channel gelap yang Mimin temukan di YouTube. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini Mimin akan membahas tentang beberapa YouTube channel yang paling mengerikan bag keempat. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya. Baik, di bagian pertama ini Mimin membahas sebuah channel yang bisa dibilang agak panjang dulu, ya tapi tenang aja, ini bakal seru kok. Dan sebelum membahasnya, Mimin bakal kasih kepada kalian beberapa video dari Ben Playose, sebelum kita memasuki video pembahasan biar lebih nyambung. Oke, jadi kalian sudah menonton 4 film yang Mimin kasih, seperti video orang pakai topeng sapi, ada orang lari pakai topeng, uka-uka ada orang pakai topeng seperempat, dan ada orang yang merekam lorong yang gelap. Mimin minta tolong kepada kalian semua untuk mengingat klip-klip tadi, ya agar Mimin bisa menjelaskan cerita lain tetapi masih berkaitan erat dengan channel Ben Playose. Oke, jadi kita bakal sisihkan dulu beberapa klip, dan kita akan memasuki sebuah cerita yang masih berkaitan dengan Ben Playose, yakni seorang pria bernama Colin Hanson. Colin ini merupakan seorang pria selayaknya hanya netizen biasa yang mencoba sebuah aplikasi yang paling terkenal pada waktu itu, dan aplikasi itu bernama Vine. Buat kalian yang masih zaman itu pasti tahulah ini adalah aplikasi apa. Anyai, pada waktu itu Colin mengatakan bahwa di salah satu di mana dia tinggal ini berseberangan dengan sebuah tempat rumah sakit jiwa yang terbuang, dan rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit AHDC. Sedikit cerita dari Rumah Sakit AHDC ini ya. Rumah sakit ini dulunya merupakan salah satu rumah sakit jiwa yang paling terkenal, dan penyebab gedung AHDC ini terbengkalai ini adalah mereka ini seringkali mendapatkan penalti ataupun masalah dalam servis, dan itu pun membuat mereka menjadi rugi besar. Jadinya rumah sakit pun harus dipaksa tutup, dan gedungnya pun masih ada sampai sekarang. Tetapi ada juga yang pengalaman di salah satu perawat pegawai di sana, seperti melihat penampakan aneh, seperti ada wanita mengenakan pakaian hitam sambil membawa anaknya dan lainnya. Baik, kita langsung ke cerita Colin lagi. Kan dia bilang ya kalau misalnya rumah dia ini berseberangan dengan rumah sakit AHDC, jadinya dia seperti menantang dirinya sendiri untuk mencoba melakukan uji nyali di rumah sakit ini. Itu ada apa aja yang menarik. Seperti kalian lihat di video, si Colin ini menemukan ada sebuah topeng sapi, topeng uka-uka dan lainnya. Nah, si Colin ini langsung merinding karena dia ini sadar bahwa sepertinya Colin di sana itu tidak sendirian, dan saat dia mulai periksa di bagian lorong ruangan di belakangnya yang kita sebut sebagai Ben, langsung menyergap si Colin dan membuat si Colin ini gak sadarkan diri. Lalu si Ben ini mengambil sebuah handphonenya Colin dan mulai membuat sebuah blog menggunakan HP-nya.
Colin. By the way, kalian sadarkan bahwa lorong yang ditempatkan dalam penelusuran Colin itu sama dengan lorongnya playgroundnya si Ben, dan topeng sapi yang ia temukan itu juga sama persis. Jadi kesimpulannya adalah semua video yang ada di channel Ben Playose ini merupakan salah satu tempat area bermainnya Ben, yang dulunya mungkin dia ini adalah seseorang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa tersebut, dan orang-orang di setiap videonya ini merupakan salah satu korban-korbannya si Ben ini. Soalnya ada salah satu video si Ben berusaha stalking seorang wanita memakai jaket merah di video yang berjudul Ladin Red Move, yang dimana dia mengikuti setiap pergerakan dari wanita tersebut hingga masuk mobil, dan kalian paham apa yang selanjutnya terjadi. Di channel ini, Mimin akan membahas tentang sebuah channel yang dimana banyak orang beranggapan bahwa ini adalah konten tentang tindakan kriminal. Mimin mulai dari video pertama saluran tersebut, Pet Monster Forgotten Video, menampilkan montase musik dengan gambar-gambar wanita yang dikaitkan dengan penculikan dan kecelakaan, memberikan kesan pertama yang sangat janggal. Channel ini memuat video yang merekam wanita secara diam-diam di Italia, termasuk penggunaan label ofensif seperti "tufat" dan musik latar yang mencekam. Video yang sangat mengganggu terdapat klip yang menampilkan wanita di bak mandi dengan pakaian lengkap dan video berjudul Semyunchons Shows, di mana subjek terlihat dalam kondisi yang tidak wajar, memicu spekulasi apakah mereka korban penculikan. Analisis terhadap lagu dan judul video, seperti audio video torture, menunjukkan tema penyiksaan dan kematian yang terang-terangan. Selain konten penculikan, saluran ini menyisipkan klip memasak daging yang, jika dikaitkan dengan konteks narasi tentang korban, menimbulkan dugaan mengerikan bahwa pemilik akun mungkin seorang kanibal. Seorang wanita bernama Diana Lovejoy merupakan seorang wanita yang dikenal sebagai seorang penulis teknis yang telah mendokumentasikan sebuah pekerjaannya sebagai perjalanan kebugaran di YouTube yang tinggal di sebuah daerah Carlsbad, California, beserta suaminya Greg Mulvihill. Namun, meskipun pekerjaan korporatnya mencukupi kebutuhan hidupnya, hasrat sejati Diana adalah menjadi atlet triathlon dan mendokumentasikan perjalanannya dalam bentuk video, yang akhirnya membawanya memulai blog kebugaran sendiri bernama Lovejoy Fitness dan saluran YouTube dengan nama Heavy DJ. Dia memulai saluran ini sejak tahun 2008 dan selama bertahun-tahun menggunakannya untuk mendokumentasikan berbagai bagian hidupnya. Mulai dari bertemu orang tuanya setelah sekian lama hingga menyelam bersama suaminya. Pada suatu waktu, dia bahkan mencoba menjadi pembawa acara program memasak.
Meals are my specialty. I know that you don't have all day. We've got mouths to feed. Welcome to my kitchen, where I really like to cook, but I'm often short on time, so speed is the hook. I'll show you how to make a meal in almost no time flat. Takes less than half an hour, and you'll have it down pat. The recipe's from Kraft, who makes fantastic tasty stuff that's partially prepared, so dinner's not too tough. So first, get out some angel hair and get ready to go. Just cook per the instructions, 6 minutes or so. You need 2 cups of broccoli, 8 ounces angel hair. Don't cook the pasta all the way. Now here's some cooking flair. Just before the pasta's done, add the broccoli to the pot. Enough to cook al dente. 2 minutes, and it's hot. Drain the pasta and cover it so it doesn't stick or dry. Then oil a non-stick skillet and heat on medium-high. My trick is fresh garlic pressed and ginger thinly sliced, sauteed with oil for a minute. Doesn't that smell nice? If you'd like a variation and you're in the mood, just replace the chicken breast with some cooked seafood. Add 16 ounces frozen shrimp and stir fry till it's hot. Since this shrimp is fully cooked, it doesn't take a lot. Add half a cup Kraft dressing, Asian sesame that's toasted, 2 tablespoons of soy, and a dash of chili pepper roasted. I like to add bell pepper for some color and some zap. Stir fry for 1 minute. Almost done. A snap. Add the stir fry to the pasta. Add planter's nuts. Then dish the whole thing onto several plates. Voila, your dinner wish. Sayangnya, saluran YouTube-nya tidak pernah benar-benar sukses, memaksanya untuk akhirnya menghentikan usahanya dan melanjutkan hidupnya pada Maret 2012. Atau setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Sebenarnya, alasan Diana meninggalkan saluran YouTube-nya cukup mengharukan. Diana dan Greg telah berusaha untuk memiliki bayi selama bertahun-tahun. Tragisnya, Diana telah mengalami 8 kali keguguran dan mulai kehilangan harapan. Namun kemudian pada September 2012, keduanya dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat, mengakhiri perjuangan mereka. Namun, apa yang seharusnya menjadi momen perayaan justru memulai spiral kebohongan dan pengkhianatan, yang akhirnya berujung pada upaya pembunuhan. Segalanya mulai memburuk ketika hanya beberapa bulan setelah kelahiran putra mereka. Greg kehilangan pekerjaannya, meninggalkan Diana sebagai satu-satunya pencari nafkah. Stres akibat keguguran sebelumnya, ditambah beban berat harus menghidupi keluarga di kota yang sangat mahal sendirian, menjadi bencana bagi pernikahan mereka. Tak lama kemudian, keduanya terus-menerus bertengkar. Situasi semakin memburuk pada 9 Juli 2014, ketika Greg pulang ke rumah dan mendapati seorang petugas polisi menunggunya di depan pintu. Petugas tersebut menjelaskan bahwa Greg tidak diizinkan masuk ke rumahnya sendiri karena ternyata Diane menuduhnya menyerang dirinya dan putra mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah mediasi perceraian yang berlangsung hampir 2 tahun, di mana para penyelidik tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan Diana, sehingga Greg mendapatkan hak asuh 50/50 atas putra mereka. Diana juga diperintahkan untuk membayar $120.000 Amerika Serikat sebagai bagian dari penyelesaian perceraian mereka pada akhir tahun 2015.
Namun sebelum perceraian dapat diselesaikan, Greg menerima panggilan telepon dari nomor anonim yang mengubah segalanya. Suara di ujung telepon mengaku sebagai penyelidik swasta yang baru saja disewa Diana. Dan menurut penyelidik ini, dia sudah memiliki bukti kuat atas tuduhan penyerangan yang dilakukan Diana terhadap Greg. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia ingin membantu Greg memenangkan kasus tersebut. Jadi, dia mengaku telah meninggalkan dokumen-dokumen tersebut yang ditempelkan di tiang listrik yang terletak di jalur pendakian kecil dekat rumah Greg. Greg tentu saja merasa seluruh kejadian ini sangat mencurigakan dan memutuskan untuk mengajak salah satu temannya ke tiang tersebut pada malam tanggal 4 September 2016. 911. Yeah, my friend has just been shot. Do you know who shot him? There's a guy lying down like a sniper. A sniper? Did you see him at all? Briefly, we saw the gun, and he shot at us like 6 or 7. Sayangnya, terlepas dari kecurigaannya, dia gagal memahami niat sebenarnya dari detektif swasta yang anehnya sangat membantu itu. Ketika Greg mencapai tiang, seorang penembak jitu melepaskan tembakan ke arahnya. Menembaknya tepat di dada. Untungnya, peluru itu hanya meleset beberapa inci dari jantungnya, memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Pada saat polisi tiba, penembak itu sudah melarikan diri dari tempat kejadian. Tetapi survei cepat di area tersebut memungkinkan para penyelidik untuk menemukan sepasang handuk yang ditinggalkan penembak. Tes DNA pada handuk-handuk ini mengarah pada seorang pria bernama Weldon McDavid, instruktur menembak Diana. Weldon awalnya mencoba menyangkal keterlibatannya, tetapi bukti yang memberatkannya sangat kuat. Setelah pencarian termal, para penyelidik juga dapat menemukan sepasang handuk yang sama di tempat Diana. Mereka juga menerima rekaman CCTV yang menunjukkan Diana membeli telepon seluler sekali pakai yang kemudian digunakan Weldon untuk memancing Greg ke area terpencil. Yang terpenting, para penyelidik juga menemukan pistol yang digunakan Weldon untuk membunuh Greg tersembunyi di loteng garasinya. Pada titik ini, jelas bahwa Diana adalah orang yang ingin menyingkirkan Greg, kemungkinan untuk menghindari pembayaran uang perceraian, dan mempertahankan hak asuh penuh atas putranya. Diana dan Weldon ditangkap karena percobaan pembunuhan terhadap Greg Mulvihill dan diadili atas kejahatan mereka pada November 2017. Keduanya dinyatakan bersalah, dengan Diana dijatuhi hukuman 26 tahun hingga seumur hidup dan Weldon dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu 50 tahun hingga seumur hidup. Siapa di sini yang sering kali nembak cewek TPI selalu ditolak? Nah, ini cerita khusus buat kalian pada George Sodini. Merupakan seorang pria yang seringkali membuat sebuah video tur rumahnya dan blog pribadinya terhadap curahan hatinya yang seringkali ditolak oleh cewek-cewek. Di salah satu video yang berjudul How to George Pittsburgh Lives di video itu, kalian melihat dia sedang menjelaskan perjalanan tur rumahnya. Dan dia juga menjelaskan di rumahnya tuh ada apa aja. Dan salah satu hal yang menarik ini adalah beberapa buku yang ia baca. Di beberapa buku yang ia tunjukkan di meja, ada salah satu buku yang menurut Mimin menarik banget. Dan di sini ada sebuah buku berjudul Cara Berkencan dengan Wanita Muda untuk Pria di atas 35 tahun. Karya dari Don Steele, yang dimana dia sangat terobsesi dengan buku itu. Dan alasan dia membuat video tur rumah ini adalah dia itu ingin menunjukkan harga dirinya kepada beberapa wanita dengan menunjukkan bahwa dia ini seperti punya tempat tinggal sendiri dan bisa dijadikan tempat layak huni. BTW si George ini sebenarnya bukan hanya membaca artikel dari bukunya Don Steele aja, dia sampai effort untuk pergi ke seminarnya.
terus ketemu dengan pembimbingnya secara langsung. Lalu dia membuat video lagi TPI kali ini. Videonya dia mengeluh terhadap beberapa wanita yang ia temui sering ditolak. Dan setelah video itu dibuat ternyata belum selesai. Sampai situ aja dia nggak menghilang di internet. Tetapi dia membuat sebuah blog yang bernama george.com yang dimana blognya itu berisi berbagai macam jenis emosi yang ia rasakan dan ketidakmampuan untuk mendekati seorang wanita. Sebenarnya sih, George ini memang sudah dikatakan bekerja dan mapan untuk mencari wanita. Tetapi ia selalu gagal dan gagal lagi. Dan mungkin karena ia terlalu sendiri dan memendam perasaan yang jauh lebih besar. Maka rasa obsesi pada wanita ini George berubah menjadi sosok yang paling berbahaya. Pasalnya, pada 4 Agustus 2009, George Kadini akan memasuki LA Fitness. Bridgeville. George Kadini, seorang pria asal Pennsylvania, masuk ke kelas aerobik wanita dengan tas ransel di tangannya. Ia kemudian menjatuhkan tasnya ke lantai dengan bunyi keras sebelum menutup pintu dan mematikan semua lampu. Dalam kegelapan dan kebingungan sesaat, seorang saksi mengingat bahwa ia merasakan kehadiran seseorang yang tidak seharusnya berada di sana sebelum kepanikan total terjadi. Semua orang berteriak sangat keras. Awalnya saya bahkan tidak berpikir ada tembakan yang dilepaskan. Itu sangat tidak nyata. Pada saat itu, George Kadini mengeluarkan 2 pistol dari tasnya dan menembak kelompok yang terdiri dari 30 orang, yang semuanya adalah wanita. Itulah tujuan sebenarnya di ruangan gelap dan sempit itu. George melepaskan tembakan sebanyak 52 kali, mengenai 12 wanita, dan kemudian dirinya sendiri. Elizabeth Gannon, 49 tahun, Judd Billingsley, 8 tahun, dan Heidi Overmeer, 46 tahun, yang terluka secara tragis kehilangan nyawa mereka. Sementara yang lain mengalami cedera permanen, baik fisik maupun mental. Tidak sulit untuk menemukan motifnya. George telah menjelaskannya di blognya. Ia sangat menginginkan wanita sehingga ketidakmampuannya untuk mendapatkan wanita menjadi penghalang baginya. Hubungan nyata dengan salah satu dari mereka mengubah ketertarikannya menjadi kebencian murni. Dan inilah cara dia ingin membuat mereka membayar. Ironisnya, semua ini sebenarnya bisa dihindari karena rencana-rencana ini tersirat jelas di situs webnya yang telah tersedia untuk umum secara online selama kurang lebih setahun penuh. Namun tidak ada yang cukup peduli padanya untuk pernah melihatnya. Di pembahasan kali ini bisa jadi pengingat bahwa kalau misalnya kalian punya mobil listrik sendiri ataupun kendaraan lain, hati-hati jangan sampai kejadian seperti ini. Jadi Joshua Brown memulai channel YouTube-nya pada tahun 2010 dan channelnya ini berisi tentang beberapa testimoni dia terhadap percobaan menggunakan kendaraan terbaru yang diluncurkan oleh Tesla seperti teknologi, kendaraan, dan lainnya. Dan dia pada waktu itu girang banget akhirnya bisa mencoba untuk mengendarai mobil Tesla Model S pada tahun 2015 lalu. Di setiap dia mencoba untuk mengendarai mobil Tesla tersebut, awalnya normal dan bisa dibilang bagus. Dan di mobil Tesla tersebut memiliki alat canggih AI untuk mode autopilot yang dimana fitur tersebut untuk membuat pengemudi bisa mengendarai mobil tanpa harus memegang kendalinya. Cuma ngerinya itu di sini pada tahun 2016 lalu dia ini masih mengendarai mobil Tesla tersebut dan menggunakan autopilot dan tiba-tiba truk di samping memotong jalan untuk belok, tetapi karena si Joshua ini mungkin gak lihat depan atau alat AI-nya tidak dapat mendeteksi sensor bahwa ada truk di samping, jadinya dia mengalami insiden kecelakaan. Tetapi sebelumnya setiap video yang berisi tentang dia mengendarai mobil Tesla sebenarnya dia sudah berkali-kali diingatkan sama penontonnya dan alat AI-nya pun sudah berwarna merah untuk memperingatkan pengendara untuk memegang kendali, tetapi si Joshua ini seperti gak peduli semua peringatan tersebut dan dia sudah terlalu percaya sama sistem AI yang ada di mobil itu. Dan di kematiannya ini banyak orang yang menganggap bahwa ini merupakan salah satu kecelakaan mobil Tesla pertama yang menyebabkan kematian seseorang, dan bahkan Twitter dari Elon Musk notice terhadap apa yang dilakukan oleh Joshua ini.